Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV, saya Erlangga Nugraha, reporter PPI TV dari Jerman. Selamat datang kembali dalam program acara Study Abroad. Nah, hari ini gue mau cerita tentang salah satu jurusan Ausbildung yang banyak banget diminati, yaitu jurusan restoran atau nama resminya sih Fachkraft für Restaurant und Veranstaltung Gastronomi. Pokoknya buat kalian yang suka dunia gastronomi atau mau belajar berbagai hal di restoran, dimulai dari penyajian makanan ataupun berbagai hal tentang minuman, mau itu yang beralkohol ataupun non-alkohol, atau kalau kalian ingin kerja di tempat-tempat kece sambil digaji, video ini wajib banget kalian tonton sampai akhir. Nah, jadi gini, Ausbildung itu kan sekolah vokasi di Jerman. Lalu, apa bedanya sama kuliah? Kuliah itu full teori secara terus-menerus di universitas, sedangkan Ausbildung itu setengah sekolah dan setengah bekerja. Dan nantinya kalau kalian mengikuti Ausbildung, kalian tidak hanya sekolah tapi juga bekerja, dan nantinya kalian akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengikuti Ausbildung ini? Apakah kita harus daftar terlebih dahulu atau pakai orang dalam? Enggak dong. Jadi gini guys, jadi ada syarat yang sudah ditentukan untuk mengikuti Ausbildung di jurusan restoran khususnya. Yang pertama itu minimal umur 18 tahun. Yang kedua lulus SMA atau sederajat. Yang ketiga kita diwajibkan memiliki sertifikat dan menguasai bahasa Jerman minimal B1. Kalian jangan cuma ngomong milk und cafe doang ya. Yang terakhir kita diwajibkan juga membuat CV ataupun motivation letter, dan tentunya itu kita harus pakai bahasa Jerman, full pakai bahasa Jerman. Dan nantinya setelah kalian memiliki persyaratan itu, kalian bisa apply langsung ke website hotelnya atau melalui ausbildung.de, dan nantinya kalian bisa memilih semua jurusan dan tempat tinggal yang kalian mau, ataupun kalau kalian ingin mudah dan tidak ribet, kalian bisa pakai agensi. Begitu. Setelah kalian keterima, kalian tuh kerja apa aja sih? Misalnya sesuai dengan pengalaman gue nih, 5 bulan pertama gue kerja di restoran, di mana di restoran ini ada 2 shift. Yang pertama shift pagi dimulai dari jam 7 sampai jam 15 siang, dan shift siang itu dimulai dari jam 14 sampai jam 22.30. Tapi kalau musim panas, kayak banyak banget tamu karena Hochsaison, itu kita dapat juga yang namanya Teildienst. Kayak kerja bagi. Jadi sehari itu kita kerja dalam 2 shift, dimana shift paginya dimulai dari jam 8 sampai jam 12, dan dilanjut shift sorenya dari jam 17 sampai jam 9 malam atau jam 21. Tapi Teildienst ini tuh dilakukan atau kita nerima Teildienst pada musim tertentu aja, contohnya musim panas. Dilanjut 4 bulan selanjutnya gue kerja di dapur. Di dapur ini gue nggak cuma belajar tentang teknik pemotongan pada sayur, buah, ataupun daging, ataupun yang lain sebagainya. Tapi gue juga belajar tentang gimana kayak orang-orang ini memiliki alergi. Terus kayak kalau orang memiliki alergi, kita nggak boleh menyajikan makanan itu. Terus 3 bulan selanjutnya gue kerja di housekeeping. Nah, sebenarnya housekeeping ini tuh kayak gak relevan dengan jurusan kita. Tapi karena gue tuh pengen nambah wawasan aja, jadi kayak gue ambil departemen ini selama 3 bulan. Nah, kerjanya itu kita cuma, karena gue shift siang dari jam 12 sampai jam 20, kerjanya cuma kayak mengkoordinasi tamu-tamu VIP. Contohnya kayak gue menyiapkan buah-buahan atau seko ataupun kue-kue Jerman, dan nantinya gue anterin ke kamar mereka. Dan gak hanya itu, gue juga melayani tamu-tamu lain kalau mereka butuh something. Contohnya kayak mereka butuh ekstra handuk atau ekstra bed. Nah, itu gue yang ngelakuin itu. Terus 5 bulan selanjutnya gue juga kerja di lager. Dimana kerja di lager ini gue nerima semua barang-barang yang datang ke hotel. Dan setelah itu gak cuma nerima doang, gue mensortir sesuai dengan aturannya. Begitu. Terus 9 ataupun bahkan sampai 12 bulan selanjutnya gue kerja di bar. Di bar ini gue belajar tentang bagaimana cara membuat koktail,
membuat bir ataupun wine. Dan gak cuma itu, gue juga belajar tentang gimana caranya ataupun teknik memasarkan ataupun menjual ke tamu-tamu yang datang ke bar supaya mereka tuh membeli minuman itu gitu. Sebenarnya sih gue lebih menjual ke harga-harga yang mahal. Terus 5 bulan selanjutnya bahkan ataupun dimulai dari tahun ketiga sampai lulus, gue lanjut kerja di restoran. Which is kayak balik lagi ke restoran sesuai dengan jurusan gue. Di restoran ini gue juga menghandle kayak banket ataupun event-event kayak tagung, konferensi ataupun kayak rapat dari sebuah perusahaan. Nah, di sini gue belajar tentang cara menghandle event ini agar supaya berjalan dengan lancar begitu. Kayak dimulai dari menyiapkan plannya, makanannya mereka mau apa, terus kayak kita juga mengatur harga buat makan sama minumannya berapa, seperti itu. Pokoknya kayak menghandle event-event, contohnya kayak tadi tagung ataupun kayak konferensi atau rapat-rapat, atau bahkan kita juga pernah menghandle culture fest orang-orang Jerman, contohnya kayak Oktoberfest. Nah itu kan pusatnya di München ya. Nah kita juga di hotel kita kayak mengadakan Oktoberfest versi kecilnya. Nah itu kayak kita menghandle event tersebut, seperti itu. Nah sekarang gue mau nge-spill berapa sih gaji Ausbildung di Jerman. Apakah sampai 3.000 euro per bulan? Oh tentu tidak guys, karena kita masih magang. Jadi tiap bulannya kita mendapatkan uang saku ataupun gaji kecil. Tapi setiap perusahaan dan setiap jurusan itu mendapatkan jumlah uang ataupun gaji yang berbeda. Jadi jangan disamaratakan, khususnya di jurusan gastronomi ini ataupun di jurusan restoran, kita mendapatkan uang saku lebih kecil daripada jurusan yang lainnya. Nah, di hotel gue dapat di tahun pertama itu sekitar 950 euro, dan di tahun kedua gue mendapatkan sekitar 1000 euro, dan di tahun ketiga, which is kayak tahun sekarang bulan ini, gue dapat sekitar 1050 euro. Tapi gaji ini kayak setiap bulannya itu masih gaji kotor, belum termasuk pemotongan apartemen, asuransi, ataupun uang makan, ataupun kayak data, dan lain sebagainya, ataupun transportasi. Itu kan gue udah sebutin ya dari tadi ya. Itu belum termasuk itu. Jadi dari 1050 itu bisa gaji bersihnya sekitar 680 euro. Dan itu 680 euro itu pure buat kita sendiri gitu. Tapi kalian jangan khawatir. Di jurusan gastronomi, khususnya di jurusan restoran, itu kita mendapatkan yang namanya Trinkgeld atau uang tip. Nah, gue juga mau disclaimer, jangan disamaratakan. Setiap perusahaan itu memiliki sistem pembagian uang tip yang berbeda. Kalau di hotel gue mendapatkan sekitar 5-15 euro per hari kalau kerja di restoran. Tapi kalau gue kerja di bar, itu beda lagi. Gue bisa mendapatkan sekitar 50-100 euro per harinya. Tapi kalau lagi di bar tuh ada live musik atau musim panas atau ada tansen konser, which is kayak konser nari gitu. Itu per hari beda lagi sekitar 150 euro bisa gue dapat sebagai uang tip doang. Jadi gue bisa hidup dengan uang tip ini gitu. Bahkan bisa foya-foya ke luar negeri, bisa traveling, bisa makan di luar, nongkrong dan lain sebagainya gitu. Dan sisanya gue tabung buat kehidupan selanjutnya. Begitu, menarik bukan guys? Setelah Ausbildung selesai, hidup kalian tuh bakal dibawa kemana sih? Jangan risau, jangan gelisah, jangan gegana guys. Banyak banget kesempatan yang bisa kalian ambil after Ausbildung. Yang pertama, kalian bisa menjadi Mitarbeiter ataupun full time menjadi tenaga kerja di restoran atau bahkan di sebuah hotel selama kalian Ausbildung. Yang kedua, kalian bisa lanjut kuliah dengan jurusan yang relevan saat kalian Ausbildung. Yang ketiga, ini good ide sih, good idea dan menarik juga, back to Indonesia for good, dan kalian membangun ataupun membuka restoran. Siapa tahu kalian menjadi bos muda kaya raya di abad selanjutnya. Tapi menurut gue bakalan menarik kalau kalian stay di Jerman dan lanjut menjadi tenaga kerja full time. Nantinya
kalian bisa meniti karir dan mengumpulkan pundi-pundi uang. Karena pada dasarnya 1 tahun kerja di Jerman itu sama kayak 3 tahun kerja di Indonesia. Itu tadi cerita tentang Ausbildung di bidang gastronomi di Jerman. Gimana? Menarik bukan? Kalian bisa belajar, bekerja, digaji, dan dapat pengalaman internasional. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke temanmu yang masih bingung untuk mencari masa depan. Sekian liputan kami dalam program Study Abroad kali ini. Saya Erlangga Nugraha beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.